Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum illahu wahid. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam sesi ke-16 Mapel Usuluddin kita bisa melaksanakan pembelajaran ini walaupun secara daring. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Keberkahan dan kemanfaatannya semoga terlimpah curah bagi kita sekalian. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat dan umat-umatnya. Insya Allah kita sekalian bakal tergolongkan menjadi umat Rasulullah yang sam'an wa ta'atan terhadap instruksi-instruksi yang sampai kepada kita sekalian. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, di sesi ke-16 ini Ustadz sedikit akan membahas terkait iman kepada Rasul. Tafadhol dibuka bukunya, buku catatannya dibuka. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini kita akan membahas iman kepada Rasul. Jadi anakku, kita terlebih dahulu harus mengetahui definisi iman itu apa, Rasul itu apa, sehingga kita bisa dapat memahami iman kepada Rasulullah. Tetapi dalam kesempatan ini, Ustadz tidak akan menguraikan, tidak akan membahas terkait definisi iman. Karena Ustadz anggap cukup dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan Ustadz pun sudah menguraikan terkait definisi iman. Maka pertemuan saat ini, insya Allah Ustadz akan sedikit membahas, menguraikan terkait Rasul. Siapa itu Rasul? Apa itu definisi Rasul? Bagaimana kewajiban kita terhadap Rasul? Berapa jumlah para Rasul? Siapa saja yang wajib diketahui? Bagaimana klasifikasi dari Rasul? Dan banyak lagi tema-tema yang lain terkait Rasul. Insya Allah akan diuraikan satu persatu. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dalam pertemuan saat ini, kita akan sedikit menguraikan, membahas definisi Rasul. Siapa itu Rasul? Hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan mendefinisikan terkait Rasul. Bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat ke-18, surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Rob kamu itu adalah Rob yang esa. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kalau kita simak dengan seksama, kita bisa mendefinisikan siapa itu Rasul. Rasul adalah
manusia pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah dan diberikan tugas untuk membawa manusia bertauhid kepada Allah. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum illahu wahid. Kalau kita melihat dalam surat ayat yang lain, bisa kita lihat di dalam surat ke-6 Al-An'am ayat ke-9. Kita bisa mendefinisikan terkait apa itu Rasul. Walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun. Dan jika kami jadikan Rasul itu malaikat, tentulah kami jadikan dia seorang laki-laki. Dan kalau kami jadikan ia seorang laki-laki, tentulah kami meragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri. Bisa kita lihat, Rasul adalah manusia yang diutus oleh Allah, laki-laki utusan Allah. Anakku sekalian, bisa juga kita dilihat Allah mendefinisikan terkait Rasul dalam surat ke-33 Al-Ahzab ayat ke-40. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakinir rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah memberikan penerangan menjelaskan terkait Rasul. Rasul adalah manusia yang diutus Allah. Muhammad adalah Rasulullah, Muhammad adalah Nabiullah. Maka jelas menurut ayat ini, Rasul Muhammad adalah Rasul terakhir, Rasul Muhammad adalah Nabi terakhir. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melihat dari 3 ayat ini, dari 3 surat ini, kita bisa menguraikan dan mendefinisikan terkait siapa dan apa itu Rasul. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Dari ketiga ayat ini kita bisa menyimpulkan, kita bisa mendefinisikan siapa itu Rasul. Ar-Rasul huwa ar-rajulul mustafa al-mursalu minallah birrisalati ilan nas. Rasul adalah ar-rajul, laki-laki, al-mustafa, yang menjadi pilihan, al-mursalu, yang diutus minallahi oleh Allah birisalati ilan nas, membawa risalah kepada manusia. Gitu. Jadi Rasul itu ar-rajulul mustafa al-mursalu minallahi birrisalati ilan nas. Rasul adalah laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi kita melihat terkait definisi Rasul, maka definisi tadi bisa kita bagi menjadi 2. Apa itu Rasul? Ar-Rasul huwa hamilur risalah. Yang kedua, Ar-Rasul huwa qudwatun fi tatbiqir risalah.
Yang pertama, ar-rasul huwa hamilur risalah. Rasul adalah yang membawa risalah. Hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 39. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan mereka tidak merasa takut kepada seorang pun selain Allah. Dan cukup Allah sebagai pembuat perhitungan. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 67. Allah berfirman, Ya ayyuhar rasul, baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Anakku sekalian, jadi jelas, yang namanya Rasul adalah orang yang membawa risalah Allah. Baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Alladhi yuballighuna risalatillah. Rasul adalah yang membawa risalah Allah. Yang kedua, ar-rasulu huwa qudwatun fi tatbiqir risalah. Rasul adalah teladan dalam menjalankan risalah. Hal ini Allah jelaskan dan Allah utarakan di dalam Al-Quran surat ke-33 Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Anakku sekalian, yang menjadi idola jangan Superman, jangan Naruto, jangan tokoh-tokoh apa saja itu, tokoh pahlawan, tokoh kartun, jangan. Tetapi yang harus menjadi tauladan, yang harus menjadi contoh bagi kita adalah Rasulullah. Lihat apa yang dilakukan Rasul, maka jalankan. Lihat apa yang diucapkan Rasul, maka tunaikan. Maka lihat apa yang dipraktekkan Rasul, maka praktekkanlah oleh kita sekalian. Ar-Rasul huwa qudwatun fi tatbiqir risalah. Rasul adalah teladan di dalam menjalankan risalah. Begitu anakku. Intinya apa yang Ustaz sampaikan saat ini, kita harus belajar untuk mengimani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pertemuan kita saat ini, kita harus belajar mengimani Rasul-Rasul sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang dibawa oleh Rasul, kita harus imani, kita harus yakini, dan kita harus jalankan. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin itu yang untuk pertemuan saat ini yang bisa Ustadz sampaikan terkait definisi Rasul. Insya Allah hal-hal lain terkait Rasul akan Ustadz sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Kita akhiri dengan sama-sama membacakan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk tugasnya, buat catatan, buat rangkuman. Pokoknya rangkuman dari materi awal sampai materi terakhir harus lengkap, harus ada.
Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.